kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, kali ini saya akan bagikan informasi adanya video dari Habib yang istrinya dusta ya. Tentu saja ini harus kita koreksi karena istrinya cuma doktrin ya. Dia bilang ketemu Rasulullah SAW itu 200 kali. Wow, dan itu bertemu tidak dalam mimpi, tapi terjaga. Kita sampaikan cuplikannya ya. Nangis lebih daripada 200 kali bertemu ya Allah dengan Nabi SAW. Wih, 200 kali. Nggak main-main ini teman-teman ya. 200 kali katanya Habib Abdullah bin Faqih ini berjumpa dengan Rasulullah selama hidupnya. Dan ini bukan melalui mimpi, tapi ya Allah ya secara langsung. Profesor hadis. Lebih dari 7 juta hadis. Kemudian katanya 7 juta hafalan hadisnya. Mana buktinya yang 7 juta hafalan hadis tersebut? Mana karya fenomenalnya ya? Kitab-kitab dari Habib Abdullah bin Faqih ini tidak pernah kita jumpai. Kalaupun ada teman-teman yang terkenal dari kalangan mereka saja ya. Kemudian siapa yang pernah membuktikan kalau hafalan dari Habib Abdullah bin Faqih ini 7 juta hadis? Ya, jadi kalau tidak berbohong bukan Habib namanya ya. Nasab bohong, lalu ceramahnya bohong, dusta, yang hanya mengagung-agungkan kelompok mereka saja. Kenapa sebenarnya ya? Ini ada lagi nih cuplikannya ya, nanti saya sampaikan. Dibilang ketemu Rasulullah, setiap beliau ngajar yang menemani Nabi Muhammad. Ditemani. Ini bukan lagi mimpi. Ditemani ngajarnya oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Ini kan bohong sekali teman-teman ya. Makanya saya katakan di awal, pernah tidak ada pengakuan misalkan di majelisnya Imam Syafi'i, majelisnya Imam Hanafi, Maliki, Hambali, bahwa mereka didatangi atau ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lagi, nanti ada lagi nih cuplikannya saya tunjukkan. Ya, bisa nyelamatin kapal tenggelam. Wah, luar biasa ini ya. Bentar ya. Pokoknya kalau dongeng HP itu enggak ada habis-habisnya. Aku menginginkan ini buat Permadanimo ini. Minta teman-teman. Di Permadani buatan Eropa. Masih baru. Harganya super mahal. Jadi sebenarnya teman-teman, pesan di video ini teman-teman, apapun yang diminta oleh Habib, apapun yang diminta oleh para wali dari kalangan para Habib-Habib Ba'alawi ini kasih ya. Jangan sampai nggak dikasih. Waalaikumsalam. Oke. Saudaraku, itu video cuplikan yang akan kita sampaikan dari channel Nasrus Sunnah. Itu bagus banget ceritanya, isinya dongeng-dongeng melulu dari Habib ya. Oke, langsung kita perdengarkan yang pertama ya. Aduh. Kita simak sama-sama, dan ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini terkait salah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah bin Faqih, yang jelas sudah meninggal dunia ya. Wallahu alam teman-teman ya. Cerita ini apakah benar yang bersangkutan Habib Abdullah bin Faqih ini pernah mengatakan perkataan seperti ini, ataukah ini murni adalah cerita-cerita yang dikarang-karang oleh Habib-Habib yang ada di dalam video ini. Yang jelas siapapun yang bercerita teman-teman, maka ini adalah dusta ya, sangat-sangat dusta. Yang pertama teman-teman, video yang pertama akan kita simak, ini luar biasa ya, mengalahkan para sahabat Nabi, mengalahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal itu 3 generasi terbaik yang Rasulullah sabdakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Siapa di zaman Rasulullah? Para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal dunia. Akan tetapi kehebatan dari Habib Abdullah bin Faqih ini teman-teman, diceritakan oleh Habib ini pernah berjumpa ya qadha dalam keadaan terjaga 200 kali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita simak dulu video pertama teman-teman. Beliau sangat dekat dengan Nabi SAW. Nangis Lebih daripada 200 kali bertemu ya Allah dengan Nabi SAW. Wih,
200 kali. Dia tidak pernah melupakan mendoakan putra-putranya, keluarga dan murid-muridnya, tidak pernah melupakan. Saya belum pernah menemukan guru, bukan sebagai ayah, guru. Bahagiannya bohat, wahidnya semua didoakan. Tidak pernah menemukan guru seperti ini. Nggak main-main ini teman-teman ya, 200 kali katanya Habib Abdullah bin Faqih ini berjumpa dengan Rasulullah selama hidupnya. Dan ini bukan melalui mimpi, tapi ya qadha ya, secara langsung bertemu secara fisik. Dan wallahi teman-teman, ini adalah dusta. Dan sudah sering kita bantah teman-teman di channel ini bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa keluar lagi, meskipun dia adalah seorang nabi, seorang rasul ya. Kalau Rasulullah bisa keluar dari kuburan teman-teman, kemudian menjumpai orang yang masih hidup, tentu ya, yang lebih utama beliau temui adalah istri-istrinya, anak-anaknya Fatimah, kemudian para sahabat Nabi yang jelas-jelas hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya. Begitu terpukulnya Umar bin Khattab ketika meninggalnya Rasulullah, sampai-sampai tidak percaya, sampai-sampai beliau mengatakan kalau ada yang mengatakan Muhammad itu meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Itu kesedihan dari Umar bin Khattab. Lah kalau para sahabat Nabi teman-teman punya keyakinan bahwa Rasulullah bisa keluar dari kuburannya, menjumpai mereka, ngapain bersedih teman-teman ya. Kemudian bagaimana kondisi dari Uwais Al-Qarni teman-teman ya, yang sebenarnya hidup satu zaman dengan Rasulullah. Akan tetapi karena tidak pernah bertemu secara fisik dengan Rasulullah, maka dia tidak masuk ke dalam jajaran para sahabat Nabi, tapi masuk ke generasi tabi'in teman-teman ya. Mudah saja teman-teman ya bagi Rasulullah untuk menjumpai Uwais Al-Qarni kalau seandainya Rasulullah bisa keluar dari kuburan setelah meninggal dunia teman-teman. Berarti teman-teman, Habib Abdullah bin Faqih ini yang dikatakan berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga 200 kali, berarti masuk jajaran sahabat Nabi dong. Karena definisi sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, kemudian beriman, masuk Islam, dan meninggal dalam kondisi beragama Islam. Makanya Uwais Al-Qarni tersebut meskipun satu zaman dengan Rasulullah, tapi dia masuk ke jajaran tabi'in ya, tidak masuk ke jajaran para sahabat Nabi karena tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abdullah bin Faqih ini teman-teman, atau Habib-Habib yang sering mengklaim dirinya berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, berarti dia masuk jajaran sahabat Nabi. Subhanallah teman-teman ya. Berarti ini levelnya sama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah dusta teman-teman ya. Baik, kita simak video yang kedua. Ini juga luar biasa teman-teman ya. Katanya Habib Abdullah bin Faqih ini hafalan hadisnya 7 juta teman-teman ya. Mengalahkan para ulama ahlul hadis, mengalahkan Imam Bukhari, mengalahkan Imam Syafi'i teman-teman. Yang disebutkan di biografinya tidak sampai hafalannya seperti itu. Ini luar biasa. Tapi kok nggak ada karya-karya dari Habib Abdullah bin Faqih ini yang fenomenal teman-teman ya. Tidak dijadikan rujukan di dunia ini, kitab-kitabnya mana? Coba ya. Subhanallah. Coba kita simak dulu videonya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Doktor. Bukan doktor, doktor. Kalau doktor, doktor kecil. Doktor, profesor hadis. Lebih dari 7 juta hadis beliau hafal. Bahkan yang di luar daripada kitab-kitab yang ada, yang langsung datang dari baginda suci Maulana Muhammad. Beliau bila ada yang tidak paham hadis, beliau langsung tanya kepada Imam Bukhari. Makanya dinamakan kamarnya itu kamar Bukhari. Saya sering baca dalail di situ. Beliau bilang, kalau kamu mau ketemu dengan Nabi Maulana Muhammad, secepat kilat duduk di sini dan baca dalail. Saya tidak perlu ceritakan ini, tapi itu kenangan yang luar biasa. Setiap beliau mendapatkan hadis, langsung beliau kabarkan kepada murid-muridnya bahwa tadi malam Al-Faqih ketemu dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Ya Allah teman-teman ya.
Ini dusta di atas dusta. Hafalannya katanya 7 juta hadisnya. Dan sering diberikan hadis secara langsung oleh Rasulullah SAW, diajarkan. Ya Allah ya. Dan bukan hanya sering berjumpa dengan Rasulullah. Katanya kalau dia nggak tahu tentang hadis, misalkan kurang paham, maka dia bertanya kepada Imam Bukhari. Dan pasti ini maksudnya adalah bertanya secara langsung, secara yaqadhah ya. Karena kalau maksudnya adalah membuka kitabnya Imam Bukhari, lah ngapain orang juga bisa melakukan hal yang sama, teman-teman. Saya juga punya kitab Sahih Bukhari ya. Ustadz-ustadz, para ulama-ulama, santri-santri di pondok juga mempelajari kitab Sahih Bukhari, teman-teman. Maka pasti maksudnya adalah bertanya secara langsung dengan Imam Bukhari. Dan ini adalah dusta, teman-teman ya. Habib Abdullah bin Faqih ini, teman-teman, lahir sekitar tahun 1936 yang saya lihat di Wikipedia, teman-teman. Kemudian Imam Bukhari lahir tahun 810 Masehi, teman-teman ya. Ini sangat jauh, teman-teman ya. Jaraknya 1000 tahunan dengan Imam Bukhari. Kok bisa dikatakan ya, ketika Habib Abdullah bin Faqih ini kurang paham tentang hadis, bertanya langsung dengan Imam Bukhari ya. Subhanallah, teman-teman ya. Sudah berdusta, sering berjumpa dengan Rasulullah, tapi juga ini berdusta, katanya langsung bertanya dengan Imam Bukhari. Kemudian katanya 7 juta hafalan hadisnya. Mana buktinya yang 7 juta hafalan hadis tersebut? Mana karya fenomenalnya ya? Kitab-kitab dari Habib Abdullah bin Faqih ini tidak pernah kita jumpai. Kalaupun ada, teman-teman, yang terkenal dari kalangan mereka saja ya. Kemudian siapa yang pernah membuktikan kalau hafalan dari Habib Abdullah bin Faqih ini 7 juta hadis? Luar biasa, teman-teman. Memang nggak kurang-kurang ya kalau Habib-Habib ini bercerita, terutama membesarkan ya junjungan-junjungan mereka. Ini luar biasa ya, mengalahkan para sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi Habibnya bisa berjumpa Rasulullah dalam keadaan terjaga 200 kali. Ya Allah. Ini lagi katanya hafalannya 7 juta. Ya Allah. Baik, sekarang kita simak video yang ketiga, dan ini sebenarnya pernah saya reaction beberapa bulan yang lalu. Namun karena ini masih satu Habib yang kita bahas, teman-teman, maka saya gabungkan menjadi satu. Nah, di video yang ketiga ini dikatakan, teman-teman, bahwa Habib Abdullah bin Faqih ini pernah berkata, yang pantas menjadi murid saya adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, teman-teman. Ya Allah, teman-teman ya. Imam sekelas Imam Mazhab katanya yang cocok, yang pantas menjadi muridnya. Kurang ajar nggak ini, teman-teman ya? Sombong nggak ini? Congkak nggak ini? Makanya saya katakan, teman-teman, coba buktikan mana karya fenomenalnya dari Habib Abdullah bin Faqih ini. Kok bisa berkata seperti ini dengan sombongnya, mengatakan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki yang pantas menjadi muridku. Itu artinya dia mengklaim dirinya lebih pintar segala-galanya dibandingkan dengan 3 ulama yang disebutkan tadi. Subhanallah. Coba kita simak dulu videonya, teman-teman. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarigul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Itu bukan orang besar namanya, Bung, tapi orang pendusta. Astagfirullah, ya, lucu. Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor, Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Luar biasa, teman-teman ya. Yang pantas katanya jadi muridnya itu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki. Nggak pantas kamu wahai Hasan. Maksudnya dia. Arti Dan beberapa waktu yang lalu viral itu, cucunya Habib Soleh Tanggul, Habib Mudor kalau nggak salah. Malah bilang 4 imam mazhab ini katanya yang mengakui nasab Habib keturunan Rasulullah. Padahal itu semua dusta. Dusta di atas dusta. ya kan Habib ini, teman-teman, baru beberapa puluh tahun meninggal
meninggal dunia, ya belum jauh lah masanya dengan yang bercerita ini. Kok bisa teman-teman ya berkata seperti itu ya? Katanya 7 juta hafalan hadisnya. Mana karyamu ya? Karangan kitabmu mana yang terkenal ya? Sampai-sampai dikatakan di umurnya yang ke-52 tahun sudah mendapatkan begitu banyak gelar. Doktor lah, syekh ya, ahli fikih segala macam. Katanya semua fikih Syafi'i, Hambali, Maliki ya, dihafal semua. Tapi mana buktinya? Mana karyanya yang terkenal di Indonesia minimal teman-teman ya? Tidak ada yang menggunakan kitab rujukan dari Habib Abdullah Bil-Faqih ini yang disebut Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud ya, Sunan At-Tirmizi, Tafsir Ibnu Katsir, kemudian kitab ya, Al-Mustadrak karangan Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab para ulama yang lainnya. Belum pernah kita mendengarkan ada kitab yang begitu terkenal dari karangan atau tulisan dari Habib Abdullah Bil-Faqih. Makanya teman-teman ini sangat-sangat dusta ya. Inilah model-model sebagian dari Habib-Habib ini ketika memuji junjungannya teman-teman betul-betul di luar batas ya, sampai menunjukkan kesombongannya ya. Ngaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga 200 kali, bayangkan 200 kali teman-teman. Kemudian hafalannya katanya 7 juta, sementara karyanya belum pernah kita dengar. Kalaupun ada karyanya paling terkenal di karangan mereka, nggak ada umat secara umum menggunakan kitab karangan dari Habib Abdullah Bil-Faqih ini sebagaimana kitab. Ya, jadi saudaraku hanya dari ahli-ahli pendusta saja ya yang berani cerita seperti itu ya. Aduh, nggak masuk akal. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Ini juga nggak kalah membagongkan ini ya, cerita dari Anum Habib. Sama, senada lah isinya, yaitu dusta dan dusta. Maka tak bilang itu, dusta di atas dusta. Ya. Seru sunnah teman-teman, ada 3 video yang akan kita putarkan, dan ketiga video ini adalah bentuk dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya masih banyak video yang model seperti ini, terutama dari pengakuan para oknum Habib-Habib ini teman-teman. Akan tetapi saya rasa 3 cukup ya, sebagai bukti bahwa dari kalangan mereka ini meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka dari kalangan para habaib sering atau bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Baik, kita putar video yang pertama teman-teman. Ini dari Habib Hasan yang sudah meninggal dunia teman-teman ya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosa-dosa kekeliruan beliau. Akan tetapi yang namanya ajaran teman-teman ya masih tersisa ya, masih diyakini oleh para muhibbinya, para murid-muridnya. Maka itu yang kita luruskan ya. Kalau ada di luar sana di kolom komentar yang mengatakan ente siapa, sok-sok meluruskan habaib, ilmu ente sudah sampai mana ya, ente ustadz, ente bukan kiai, bukan ulama. Oke, kalau memang seperti itu, sekarang saya akan lempar pertanyaan kepada kalian. Tunjukkan saya dari kalangan sahabat Nabi yang jelas-jelas hidup satu zaman dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, pernahkah ada satu riwayat yang sahih mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah meninggal dunia, lalu istri-istrinya, kemudian sahabat-sahabat yang lain ya, Uwais Al-Qarni yang begitu inginnya bertemu dengan Rasulullah SAW padahal satu zaman, akan tetapi Rasulullah sampai meninggal dunia belum pernah Uwais Al-Qarni bertemu dengan beliau. Coba tolong tunjukkan. Kemudian dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, tolong tunjukkan saya satu saja pengakuan dari mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah secara terjaga setelah Rasulullah meninggal dunia. Kalian mustahil akan bisa tunjukkan. Maka itu yang menjadi dalil bantahan saya. Makanya saya berani mengatakan wallahi ya, 100% ini adalah cerita dusta. Baik, kita simak dulu video yang pertama teman-teman. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu kalau dibilang ketemu Rasulullah, setiap beliau ngajar yang menemani Nabi Muhammad. Ini bukan lagi mimpi, ditemani ngajarnya oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Di waktu kecil beliau dibawa oleh Al-Imam Al-Habar Al-Qutub ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagab, dan pada saat itu dalam keadaan membaca maulid, dan beliau pada itu waktu seperti Waladi Ahmad. Di waktu membaca ya Nabi salam alaika, beliau
beliau tarik-tarik jubah ayahnya. Ayah, Walid, Abah, itu siapa? Orang yang mukanya terang dari ujung kaki ke ujung rambut. Yang tahu itu adalah Al-Habib Abu Bakar dan Habib Abdul Qadir ayahnya. Langsung Habib Abu Bakar ambil, mulutnya ditutup, lalu bisikkan kepada Habib Abdul Qadir, jaga dia ya Habib Abdul Qadir, bahwa beliau akan menjadi orang besar. Siapa yang beliau lihat? Beliau lihat Nabi Maulana Muhammad. Umur segini sudah lihat Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi setiap mengajar katanya selalu ditemani oleh Rasulullah ya, bahkan bukan dalam mimpi, tapi ini ditemani secara terjaga. Bahkan sejak kecil katanya Habib ini sudah bisa melihat Rasulullah SAW. Maka ini adalah dusta teman-teman ya. Istimewa sekali Anda ya ketika mengajar, misalkan membuka majelis ilmu selalu Rasulullah temani. Ini kan bohong sekali teman-teman ya. Makanya saya katakan di awal, pernah tidak ada pengakuan misalkan di majelisnya Imam Syafi'i, majelisnya Imam Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian mereka-mereka para ulama yang ahlul hadis, teman-teman seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika ya di satu majelisnya pernah tidak ada pengakuan dari mereka bahwa mereka didatangi atau ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ngajar saja teman-teman, didatangi oleh Rasulullah, ditemani oleh Rasulullah. Sespesial itukah Anda ya? Lalu bagaimana dengan sahabat Nabi, tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, imam mazhab teman-teman yang menjadi rujukan umat sampai dengan detik ini, kitab-kitabnya mereka dipelajari ya, ini luar biasa ya. Nggak pernah ada riwayat ya Imam Bukhari, Imam Muslim ngajar lalu mengaku ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Dusta di atas dusta. Oke, video yang terakhir ya saudaraku, saya sampaikan ke Anda untuk hiburan aja. Ini anggap dongeng aja. Tapi kalau kita jadi tahu bahwa Habib itu memang benar-benar tukang dusta, oknum-oknumnya ini nggak pantas dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Ini kan ngalah-ngalahin Rasulullah teman-teman ya. Jadi kalau Habib itu selama ini membuat cerita-cerita dusta ya wajar, nasabnya aja nasab palsu, dusta ya. Ini kan ngalah-ngalahin Rasulullah teman-teman ya. Bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini semuanya dusta. Nah teman-teman, di cerita kali ini juga luar biasa. Ada seorang Habib yang mendatangi rumah muhibinnya, ya pencintanya lah begitu. Yang mana pencintanya ini, muhibinnya ini orang kaya raya, saudagar begitu ya, yang punya usaha permadani. Ya. Kemudian usahanya ini yang ngirim antar negara sampai keluar negeri. Kemudian juga punya armada kapal besar untuk mengirim barang-barang tersebut. Nah, suatu ketika Habib ini mendatangi rumah saudagar tersebut, muhibinnya tersebut, beliau melihat ada sebuah permadani yang sangat cantik, sangat bagus teman-teman, yang katanya harganya luar biasa super mahal. Kemudian diminta oleh Habib ini ya, akhirnya dikasih oleh saudagar tersebut, muhibinya tersebut. Dan itu pun katanya si saudagar ngasihnya dengan cara terpaksa. Nah, singkat ceritanya, seminggu kemudian teman-teman, ada dua armada dari saudagar tersebut yang sedang berlayar untuk mengirim barang-barang ke luar negeri. Tiba-tiba saudagar ini dapat informasi ya, kalau armadanya ini tenggelam satunya, tapi yang satunya selamat. Ya, selamat. Kemudian singkatnya setelah diperiksa ya, di kapal yang selamat ini teman-teman ternyata ada permadani yang pernah dikasihkan kepada Habib tersebut ya. Jadi entah bagaimana caranya teman-teman, Habib ini tiba-tiba mengirim ya permadani tersebut untuk menutupi kebocoran kapal dari saudagar tersebut. Dan akhirnya salah satu kapalnya nggak ikut tenggelam. Akhirnya si saudagar ini mikir, kenapa saya nggak kasih dulu dua-duanya saja permadani tersebut ya. Kalau saya kasih dua-duanya mungkin kedua kapal saya bisa selamat. Luar biasa. Jadi itu katanya karomah dari Habib tersebut teman-teman. Entah bagaimana caranya tiba-tiba dikirim permadani tersebut untuk menutupi kebocoran kapal. Lah emang bisa ya permadani digunakan untuk menutup kapal yang bocor. Subhanallah. Nah, ini kan mengada-ngada teman-teman ya. Baik, coba kita simak dulu videonya. Sekali waktu lah Habib Syekh ziarahin, datengin, tengokin salah seorang yang cinta kepada beliau. Kebetulan yang didatangi oleh Habib Syekh ini seorang saudagar yang kaya raya. Dagang kaya, konglomerat. Dagangnya itu antar negara. Punya kapal laut
armada yang banyak. Saat Habib Syekh datang, Habib Syekh tiba-tiba mengatakan kepada si pedagang yang kaya ini, si sahibul bait, ya Fulan, aku menginginkan ini, buah permadanimu ini. Minta teman-teman. Ini permadani buatan Eropa. Wis. Masih baru, harganya super mahal. Diminta oleh seorang wali. Tapi ini pedagang nggak mau kasih, nggak mau kasih. Ini yang diminta, kebetulan ini yang dihamparkan, yang diduduki, yang diminta oleh Habib Syekh melalui negosiasi yang sangat alot. Itu adalah cerita untuk mendoktrin Muhyiddin agar Muhyiddin itu kalau mau memberikan kepada Habib itu tidak ragu-ragu. Jadi ini adalah teknik agar para Muhyiddin bisa memberikan apa yang diminta atau yang didawir oleh Habib-Habib Ba'alawi. Jadi akhirnya membuat cerita begini nih. Wah, alot banget udah. Akhirnya ngalah juga ini Sohibul Bait. Ngasihnya juga ngasih terpaksa. Terpaksa. Udah deh Beb, begini aja deh Beb. Ini kan cuma 2 Beb. Sarang 1 aja deh Beb. Sarang 1. 1 buat Habib, 1 buat saya. Ahlan wa sahlan. Bawa sama Habib Syekh. Pulang. Begitu seminggu berikutnya, si saudagar ini dapat berita yang bahwasannya 2 armada dagang. Armada lautnya yang isinya dagangan. Mungkin miliaran, puluhan miliar. Terhempas ombak. Dan yang satu tenggelam. Yang satu tenggelam. Nggak bisa diselamatin. Yang satu armada selamat. Begitu merapat di pelabuhan Surabaya. Nggak sabar lagi. Ini saudagar, ini pedagang. Lihat, periksa isi kapal. Ternyata apa, saudara? Ternyata itu kapal yang selamat mengalami kebocoran. Jadi, begitu dihantam sama ombak, bocor. Di dinding kapal itu terdapat hambal atau permadani yang dia kasih untuk Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih. Gimana caranya cepat punya bisnis? Itu dusta Pol, ya. Sebentar, masih ada yang lewat nih. Dusta di atas dusta. Boto Putih. Innalillahi ibadan law aradu arad. Allah tuh punya, memiliki hamba-hamba Allah yang apabila dia minta sesuatu diturutin. Diturutin. Makanya yang namanya karomah itu spontan. Jadi urusan masalah bocor, memang si wali yang mau nutupin pakai itu. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh si saudagar itu melalui Al-Habib Syekh. Dari barang yang kecintaannya itu, permadani yang mahal, bukan untuk Habib Syekh. Bukan untuk Habib Syekh. Sekali lagi ini cara doktrin ya para Muhyiddin supaya mau memberikan apa-apa barang-barang yang dicintai diberikan kepada Habib ketika Habib itu ndawir ya. Ingat itu, hanya orang bodoh yang percaya cerita seperti ini. Hakikatnya untuk nyelamatin barang dagangannya. Kira-kira untung nggak bergaul sama wali? Untung nggak? Enggak. Kok Habib saya tahu ulubul arifin ala hauyun. Hatinya para wali itu tahu, bisa melihat apa yang si saudagar ini nggak lihat. Nyesel itu saudagar. Mengatakan kepada teman-temannya, coba aneh kasih itu permadani 2-2-nya untuk Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Selamat deh, buat armada kapal dagang aneh selamat. Nyesel belakang, nyesel. Ada. Cobalah kalian pikir teman-teman ya, apa ini bukan cerita pembodohan ya, kemudian seenaknya mengatasnamakan ini karomah seorang wali, seorang habib. Kapal bocor di tengah laut teman-teman dengan muatan yang begitu banyak, kalau seandainya cerita ini benar teman-teman, tiba-tiba dengan karomahnya habib ini ya mengirim hambal ini, mengirim permadani ini, entah bagaimana caranya dengan karomahnya, tiba-tiba kapal bocor tersebut ya nggak jadi teman-teman ya, tertutupi. Akhirnya air tidak semakin meluap ke dalam kapal. Coba kalian bayangkan, permadani dipakai untuk menutupi kapal bocor. Secara akal teman-teman, apa mungkin permadani bisa ditutupi untuk menutupi kebocoran kapal? Atau bocor apa saja teman-teman? Kan jelas tembus airnya teman-teman ya. Allah Akbar. Jadi sebenarnya teman-teman, pesan di video ini teman-teman, apapun yang diminta oleh Habib, apapun yang diminta oleh para wali dari kalangan para Habib-Habib Ba'alawi dikasih ya. Jangan sampai nggak dikasih.
Karena katanya kan begitu ya, wali katanya tahu apa yang terjadi kepada para pencintanya, para muhibbinya ya. Termasuk cerita ini, si wali tahu apa yang terjadi kepada saudagar tersebut yang mana kapalnya akan tenggelam. Kemudian dengan karomahnya mengirim perbanadi tersebut untuk menutupi kebocoran kapal. Ini bohong ya. Ini super bohong. Mana ada manusia mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi, teman-teman. Karena itu masuk perkara gaib ya. Rasulullah SAW disebutkan oleh istri beliau yaitu Aisyah ya. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari, maka ketahuilah bahwa orang tersebut telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman ya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan perkara sesuatu yang belum terjadi, teman-teman, itu masuk perkara gaibnya. Lalu katanya si Habib ini itulah wali-wali dengan karomahnya mengetahui apa yang akan terjadi ya. Ini nggak benar, teman-teman ya. Kalau Nabi saja dikatakan oleh Aisyah tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari, lalu bagaimana dengan kelasnya Habib, teman-teman, yang cuma ngaku-ngaku punya karomah ini, karomah itu. Makanya teman-teman, saya selalu semangat untuk membantah cerita-cerita seperti ini ya, karena memang ini bukan karomah ya. Karomah yang mereka ceritakan ini kebanyakan bertentangan ya, bertentangan dengan ayat-ayat Allah, kemudian bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi saudaraku kita lanjut ya, sabar. Jadi memang begitulah ya, pembodohan massal yang dilakukan oleh Habib Balawi dengan mengatasnamakan zuriat Nabi ya, mengatasnamakan orang yang paling tahu, ahli agama gitu. Ceramah agama kok isinya begitu ya. Ini namanya dongeng. Jadi Habib itu memang ahli dongeng, ahli cerita dusta ya. Namanya ahli ya begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta, wallahi. Oke, teman-teman, kita lanjut di video yang kedua. Ini juga luar biasa dusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi katanya kitab Maulid Simtuduror ketika penulisannya, teman-teman ya, ketika Habib ini mendiktikan untuk ditulis oleh anaknya, katanya Rasulullah SAW selalu datang di situ ya. Mungkin maksudnya adalah Rasulullah mendiktikan kepada Habib ini, lalu Habib ini mendiktikan kepada anaknya. Berarti ini kan luar biasa, teman-teman ya. Kitab yang betul-betul murni ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, kok nggak terkenal? Mana buktinya kitab tersebut? Kitab Maulid Simtuduror. Ya, jadi Simtuduror itu diceritakan seperti ini biar laku. Saya bilang nggak usah lah pakai amalan Simtuduror ya. Dijadikan sebagai rujukan dunia, teman-teman ya. Kok nggak seistimewa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, ya, Tafsir Ibnu Katsir. Kok nggak bisa mengalahkan itu, teman-teman ya? Dan kitab ini hanya terkenal di kalangan mereka, di kalangan Habib-Habib ini, di kalangan para sufi-sufi, teman-teman. Tidak sefenomenal kitab-kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Um, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kok nggak terkenal gitu ya? Luar biasa. Baik, kita simak videonya. Zaman Habib Ali nggak ada laptop, dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Simtuduror tanpa nulis. Beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali. Habib Ali yaqadhah dengan Nabi, langsung bertemu dengan Rasulullah, disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Simtuduror ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. 3 kali pertemuan. Jadi Simtuduror yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali. 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi. Ya, bertemu Rasulullah bukan mimpi, dusta. Jadi saudaraku, itu cara dia supaya Simtuduror itu laku atau dipakai orang. Padahal memang Simtuduror kan nggak terkenal, nggak dipakai, kecuali para muhibin itu ya yang sudah terdoktrin. Jadi supaya Simtuduror ini jadi terkenal, karena nggak terkenal maka membuat cerita dusta seperti itu. Itu saudaraku yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesalahan. Ini adalah live streaming, barangkali ada kalimat terputus, ada yang kurang berkenan, ada ketidaknyamanan, mohon dimaklumi ya. Salam persatuan, kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!